ya. Pak Jokowi itu diangkat sama dia supaya Pak Jokowi membicarakan masalah kartu pinter segala macam lah tuh, kartu sehat. Jadi beliau memamerkan Pak Jokowi supaya tampil. Ketika selesai ngomong Pak Jokowi, saya angkat tangan. Moderatornya waktu itu Sri Rijal Sukma. Jadi saya bilang, boleh saya menanggapi, diizinkan menanggapi. Saya tanggapi waktu itu. Jadi saya bilang, kalau Bapak nanti jadi gubernur, apakah kebijakan Bapak, leadership Bapak ini akan dilanjutkan? Sudah Bapak siapkan nggak penggantinya? Karena nanti Indonesia ini panas-panas teh ayam. Ganti pemimpin, ganti paradigma. Saya ngomong begitu, datang Sopyan Wanandi langsung menyetop. Saya nggak boleh ngomong. Jenderal, sekarang bukan waktunya lagi TNI yang berbicara. TNI udah selesai. Wah, di situ saya marah besar. Karena saya mau marah, Pak Jokowi turun dari mimbar, temui saya di tempat kursi saya. Padahal agak jauh juga lah dari dia ke tempat saya. Saya soalnya izinnya Pak Harto. Dia mendirikan CSIS bersama-sama Pak Beni. Ini orang berbahaya ini. Nah, inilah. Saya heran juga karena saya jengkel, saya menanggapi kok di stop bicaranya. Stop, Jenderal. Bukan waktunya lagi TNI sekarang bicara. Monyong lu kira lu pinter. Gua pelajari lu. Gara-gara bangun saya nggak tahu bangun. Aduh. Itu musuh saya itu, yang dua itu. Nah, musuh Pak Tobing. Enggak, itu nyambungnya di mana? Itu emang powerful sekali. Itu apa? Oh iya, dengar dulu Pak Paul. Dia itu kakak beradik, ya, sering dipakai Malaysia. Malaysia kan punya ISIS, tapi bukan Islam State. Ya, ISIS itu strategi. Di Indonesia dia juga pegang CSIS. Jadi dia ini sebenarnya dibesarkan oleh Pak Beni. Itu kakak beradik kok. Alah, nggak usah Pak. Saya berani ngomong. Itu Yusuf Manandi dan Sopyan Manandi. Nah, iya, maksudnya seberapa kuatnya dia, Pak? Setahu saya mah mereka memang dibanding Tommy Winata mah nggak ada apa-apanya kali. Oh enggak, Tommy Winata mainnya di mana? Tommy Enggak, ini Winata yang kan feedback baru punya anak siapa ya? belakangan. Ini yang feedback punya Pak Tobing ya. Pak Tobing matiin satu bisa, Pak? Ya sebentar. Mana ini? Pak Teddy kecolongan nih, sering sebut ini nggak benar ini ya. Ini saya 9 baru tahu kalau naga. dia orang berpengaruh. Saya pikir dia cuman ini aja ya. Cuman Jadi seorak begitu. saya kelas sama dia dulu waktu Pak Jokowi wali kota Solo. Jadi waktu itu ada seminar di CSIS. Di situ hadir Rijal Sukma, kemudian si Maria Pangestu, Menteri Perdagangan waktu itu ya, Dewi Fortuna, siapa satu lagi ya, Rijal Sukma, kemudian dia di situ, satu lagi Joko Widodo. Joko Widodo waktu itu wali kota Solo. Ya, Pak Jokowi itu diangkat sama dia supaya Pak Jokowi membicarakan masalah kartu pinter segala macam lah tuh, kartu sehat. Jadi beliau memamerkan Pak Jokowi supaya tampil.
Ketika selesai ngomong Pak Jokowi, saya angkat tangan. Moderatornya waktu itu Sri Jasukma. Jadi saya bilang, boleh saya menanggapi, diizinkan menanggapi. Saya tanggapi waktu itu. Jadi saya bilang, kalau Bapak nanti jadi gubernur, apakah kebijakan Bapak, leadership Bapak ini akan dilanjutkan? Sudah Bapak siapkan nggak penggantinya? Karena nanti Indonesia ini panas-panas tai ayam. Ganti pemimpin, ganti paradigma. Saya ngomong begitu, datang Sofian Wanandi langsung menyetop. Saya nggak boleh ngomong. Jenderal, sekarang bukan waktunya lagi TNI yang berbicara. TNI udah selesai. Wah, di situ saya marah besar. Karena saya mau marah, Pak Jokowi turun dari mimbar, temui saya di tempat kursi saya. Padahal agak jauh juga lah dari dia ke tempat saya. Saya soalnya di lapisan meja kedua. Dia kasih kartu nama, Jenderal, kalau ada waktu main ke Solo, kita diskusi di sana. Tapi karena saya masih aktif waktu itu, ada 2 kolonel loh mendampingi saya. Saya nggak ke Solo. Kenapa? Kalau saya ke Solo, ke tempat Jokowi, saya harus izin Panglima. Apapun sepak terjang saya pasti dimonitor sama Panglima. Saya bilang sama kolonel saya, nggak boleh deh, kita harus izin Panglima. Kita ini masih pakai hijau. Kalau saya seandainya datang ke tempat Pak Jokowi waktu itu, kira-kira apa? Duluan saya dari Luhut. Iya, pastilah. Itu makanya Jokowi mikirkan kelanjutan kepemimpinan dia dilanjutkan sama Gibran. Nah, biar tahu dia jadi gubernur. Saya waktu itu meramal dia bukan gubernur Jakarta, gubernur Jawa Tengah. Dia ribut sama bos saya juga, gubernur Jawa Tengah waktu itu, Jenderal Bibit Waluyo. Jadi orang ini dua, cengkeramannya cukup hebat loh. Dia berada di CSIS sampai sekarang. Nah, ketika Prabowo jadi presiden, sebelumnya kan dia maki-maki karena dia memang nggak suka sama tentara. Setelah Pak Beni tak ada, dia tak suka sama tentara. Ya. Dia bilang apa? Waktu Prabowo kampanye. Terus belakangan dia ngomong apa? Saya salah perhitungan. Yang seperti disampaikan Pak Putih itu. Ini dua orang ini, kalau saya bilang Cina Padang ini. Cina Padang, tahulah. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pak Mualaf Denny. ya. Mualaf ya Pak Tobing ya. Itu mualaf Pak Tobing. Mualaf ya dia. Ya nggak tahu lah, saya nggak tahu agamanya apa. Saya nggak tahu agamanya apa. Boleh mungkin tapi mungkin tak dipakai Prabowo itu lagi. Boleh saya tangkapi nggak Pak? Siapa ini? Prawira. Ya silakan. Ya. Maaf potong. Jadi gini, kalau yang benar Sofian Wanandi kan dia CSIS ya, dia yang diriin CSIS ya kan. Dia itu dulu kalau saya lihat track recordnya dia aktivis kami, dia dekat sama Yusuf Kalla gitu loh. Dan dia Katolik, setahu saya Katolik dia. Terus kemudian yang waktu kemarin 2024 itu dia kan adik kakak ini berseberangan nih. Yang satu Sofian Wanandi pilih Anies, sedangkan yang kakaknya pilih Prabowo. Jadi waktu kemarin 2024 tuh mereka berseberangan pilihnya gitu loh. Seperti itu. Enggak, 2024 bukan dia sebentar, dia tidak milih Prabowo. Kakaknya. Kalau dianya pilih Anies. Dia pilih Anies. Kakaknya yang siapa pilih yang Prabowo. Kakaknya siapa? Sofian Wanandi atau Yusuf Wanandi? Yusuf Wanandi. Sofian. Yusuf Wanandi yang ke Prabowo, Yusuf Wanandi. Kalau Sofian yang ke Anies.
Dan dia Ya Yusuf kenapa dia- itu kan adiknya. Yusuf adanya ya, pokoknya Yusuf itu yang Yusuf yang ke Prabowo, yang Sofian yang ke itu ke Anies. Terus kemudian dia ketua Apindo ya. Itu Ya. dia mendirikan Apindo, Asosiasi Pengusaha Ya. Indonesia. Makanya sering dipakai oleh pemerintah karena kan pemerintah pasti kerjasama Kadin, Apindo, pasti dua-duanya dipakai gitu loh. Seperti itu, dia ke Apindo, dia mendirikan Apindo. Seperti itu. Terus kemudian kalau mengenai yang Freeport sekarang udah 61% Pak saham Indonesia. Ini si Jokowi neken Freeport, kalau nggak dikasih ininya gitu loh. Seperti itu. Freeport jadi 51 jadi 61% Indonesia sekarang. Seperti itu. Mantap lah, mantap. Seperti itu. Jadi Amerika semakin sedikit di Freeport ini, di porsinya jadinya. Karena di sama si Jokowi mengenai masa ininya, masa pengolahannya. Jadi boleh tambah lagi 20 tahun tapi 10% harus kasih dia gitu loh. Jadi jadi 61% sekarang Freeport itu, bukan 51% lagi. Itu aja sih Pak Mantap. dari saya. Ya. Nah, itu Yusuf Ya. Manandi kan benar kan? Yusuf Manandi dukung Prabowo. Kalau ya Sofian baru dukung Anies dia. Bukan dukung Ganjar. Anies berganjar. Oh, di Ganjar. Oh iya, Ganjar benar-benar dukung Ganjar. Ganjar. Benar. Saya Lim. ikutin terus itu. Ini Benar, kakak benar, beradik benar. saya ikutin terus. Iya, benar. Ya, kalau ada seminar-seminar ISIS dulu di Malaysia, saya tuh sering diundang. Saya lihat, wah hebat juga orang Indonesia ini bisa tampil di Malaysia. Saya Jadi ikutin Pak orang dua Tobing, ini. Jadi Ya. Pak Tobing, di Indonesia dia CSIS, menguasai semua kampus di Indonesia. Yang ISIS menguasai kampus di Malaysia, Pak. Iya. Nah, makanya waktu dia bentuk itu, Pak, ada istilah dosen terbang. Dosen-dosen pintar dari semua universitas negeri wajib kuliah umum ke Malaysia di zaman itu, Pak. Makanya Iya. pertemuan kemarin itu dengan Chaplin diundang ke sana, ke ISIS, Pak. Iya. Jadi pertemuannya itu di ISIS. Tapi sorry Pak Tobing, saya mendahului. Karena tadi hangat banget. Kalau nggak kita buka nggak bagus, Pak. Iya. Teman-teman udah melenceng. Kenapa ke Malaysia? Iya, aku udah tidur loh barusan. Sorry Pak, sorry. Mamang kasih bangun Pak Saya Tobing udah harus gitu. tidur. Iya. Kasih bangun Pak Tobing, panaskan aja telinganya. Walaupun mata udah merem, terbangun dia tuh. Nggak bisa dengar dia begitu. Pak Putih nggak bener ini. Pak Putih, Jadi ini begini, Bukan Gara-gara Tapi Pak Putih nih nggak bener ini. saya nyasir Pak Lim, Paul. saya nyasir Ya, Lim. Pak Tobing. Lim Yan Kun. dia itu namanya. dibesarkan sejak zamannya Pak Ali Murtopo. Pak Ali Murtopo itu staf intelijennya Pak Harto. Dia mendirikan CSIS bersama-sama Pak Beni. Ini orang berbahaya ini. Tapi kalau lihat di Malaysia ya Pak Putih, Malaysia ini memang Ya. yang pemerintahannya ini emang pro Palestina Pak. Itu kan ada kantornya di sana juga, Hamas itu sana. Makanya ketemu di sana. Seperti Ada itu. Pak, Gitu loh. ada. Jadi dia Tapi kan ya enggak ini ya. Maksudnya kalau saya lihat Malaysia ini memang istilahnya ada yang nggak benernya juga. Kenapa? Dia kayak misalnya contoh ya dulu sekarang kita bisa lihat ya di Malaysia tuh orang Cina nggak bisa jabatan politik gitu loh, nggak ada jabatan politik di Malaysia itu orang Cina, jadi langsung dibatas, jadi cuma orang Islam doang di jabatan politiknya di Malaysia itu Pak, gitu loh. Iya. Itu baru lihat di situnya, makanya tapi dia berlindung di Inggris ya, dia berlindung kan itu Malaysia kan sama Inggris, tapi makanya orang Islam tuh nggak bisa dipercaya orang Islam itu kan, dia itu kayak sekarang aja siapa sih Presiden Turki Erdogan kan gitu kan. Dulu kan baik dia. Sekarang dia langsung pengkhianat. Islam begitu, prakteknya pengkhianat gitu loh. Seperti gitu loh. Jadi begini ya. Rumpun kita dengan Malaysia 11-12 karakter masyarakatnya. Makanya di sana juga tumbuh ya. Mengeluhkan Habib segala macam itu sama.
Tapi kemudian, kenapa Nurdin Emtot dan Ansari berasal dari sana? Pemerintahnya kan tetap lindungi. Dia kok pulang ke sana, Nurdin Emtot dan Ansari kan nggak jadi masalah, nggak diuber sama pemerintahnya. Kan kita udah lihat cerita itu. Justru waktu dia meninggal, orang-orang masyarakat Melayu di sana senang kan? Bahwa dia mati syahid segala macam kan itu besar beritanya, didoakan bareng-bareng mati syahid. Jadi itu bukti karakter rumpun kita sama. Jadi kita samalah, bisa dibodoh-bodohin juga sama yang begituan. Makanya saya bilang orang sudah profesor pun kalau udah terlibat ke arah itu jadi kompresor bocor, kepintarannya rusak. Ya, karena ada hal yang mereka tidak bisa hindari. Keistimewaan baginda nggak boleh dikhianati, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Akhirnya kalau lu khianati, lu nggak dapat 72 bidadari. Kan ujung-ujungnya ke sana. Nah, cuman orang-orang seperti yang dua ini kan mereka pure bisnis. Jadi kutu kupret ini kemana-mana dia ikut. Yang penting bisnis aman terus. Anggaran belanja negara sebagian ngalir ke dia untuk operasional CSIS, Apindo, sama Gaikindo juga pernah dia tanganin itu. Lanjutlah Pak Paul dulu, mungkin ada teman-teman lagi yang masih mau bernarasi ya. Tapi udah terbuka lah. Saya tadinya nggak berani langsung open ya, karena harus ada orang lain bernarasi. Tapi ini kan informasi yang akurat, kita harus berbagi ke anak bangsa. Karena segelintir orang aja sebenarnya yang ingin merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara di Republik ini. Cuman otoritasnya ada, kukunya kuat, ya itu aja. Lanjut. Jadi dulu itu saya mengkaji dia begini, kok orang ini benci sama TNI? Ya, kok benci sama TNI? Wah. Dan saya perkiraan saya ya, yang mendorong Pak Jokowi jadi presiden ya dia juga sebenarnya. Jadi dicalonkannya melalui PDIP. Karena saya lihat dulu si Jokowi belum dilirik PDIP sebenarnya untuk jadi gubernur atau untuk jadi presiden. Nah, inilah saya heran juga karena saya jengkel, saya menanggapi kok di stop bicaranya. Stop, Jenderal. Bukan waktunya lagi TNI sekarang bicara. Monyong lu kira lu pinter. Gua pelajari lu. Ya. Tapi memang dia kukunya masih tajam, tapi sekarang mungkin udah ompong itu giginya itu. Tak bergigi lagi dia. Saya main juga ke CSIS. Kebetulan putra Ali Murtopo itu ada di Lemhanas, sekretarisnya IKAL. Saya di IKAL selama 13 tahun. Jadi saya monitor juga di CSIS itu. Saya sering hadir di situ, diundang. Ya, tapi saya udah berapa kali saya diundang sana, dia udah nggak jadi pembicara lagi. Cuman saya kaget waktu saya ya masih aktif ya, Jenderal, tahun berapa itu? 2009 kalau nggak salah. Begitu saya diundang oleh ISIS di Malaysia, loh, pembicaranya si Yusuf Mandandi. Ini ada apa ISIS-nya Malaysia dengan CSIS-nya kita, gitu loh. Jadi dua negara ini dia bisa dipimpong-pimpong lah orang-orang Indonesia sama orang Malaysia sama dia. Memang hebat ini orang dua ini. Saya salut juga lah. Ya dibesarkannya sejak zaman Ali Murtopo jadi presiden, almarhum. Ya kan? Tapi itulah, sepandai-pandai tupai meloncat, sekali-kali pasti jatuh juga gitu. Mantap Pak Tony. Entahlah nanti kalau Pak Prabowo masih pakai dia. Nggak tahu saya. Seharusnya jangan Pak. Saya sudah mulai sampaikan juga ke teman-teman. Jadi itulah gara-gara dua orang kok takut si Pak Putih, biar saya ngomong sekalian.
Ya kan? Oke lah, silakan lanjutkan ya. Udah Oke, tak oke, bisa. terima kasih Pak Toping. Tapi kita masih selesai nih. Oke, tutup dalam doa. Pak Putih, silakan Pak Putih tutup dalam doa.